keadaan lemah yang berkata-kata dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku hak kembalimu. Shadaqallahul Azim. Nasihat Luqman, ini yang pertama nasihat Luqman supaya apa? Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Panggilan orang tua kepada anak, panggilan sayang. Orang tua kepada anak, ya bunayya, wahai anakku tersayang. Jangan engkau menyekutukan Allah. Nasihat pertama kita sama anak-anak kita supaya jangan pernah engkau menyekutukan Allah. Jangan pernah engkau menduakan Allah. Ini nasihat kita pertama, yang utama yaitu tauhid. Jangan pernah engkau menyekutukan Allah, wahai anakku tersayang. Jangan pernah engkau menduakan Allah. Jangankan Allah, bunda wae diduoi dalam bidang. Mano galang, kita ya galak diduoi. Apalagi Allah. Sudah aku kasih, semuanya sudah aku kasih. Apa yang kamu minta sudah aku kasih. Ini tapi dia menduakan Allah. Tapi dia menyekutukan Allah. Tapi dia masih berharap selain Allah. Dia syirik. Nah, yang kebanyakan yang yakin percaya dengan yang syirik-syirik ini laki-laki atau perempuan. Kebanyakan yang percaya dengan yang syirik-syirik ini perempuan. Mendengar yang aneh-aneh langsung percaya. Itu kebanyakan perempuan. Karena laki-laki itu menggunakan logika. Perempuan itu menggunakan perasaan. Akhirnya ibu ini kalau hamil dulu, nah bawa inilah bangli-banglian. Akhirnya dibawa. Laki lah ngomong, ini syirik. Aduh, sholat masih sholat kita nih. Masih sholat. Tidak boleh. Karena dia percaya dengan bahwa ini kita selamat, dia dilindungi. Berarti dia percaya selain Allah. Bawalah gunting kemana-mana, dibawa gunting. Kesusahannya gunting dibawa kemana-mana. Pada saat lahir dulu anak-anak kita, karena kurangnya ilmu, karena kita masih ada sirik-sirik, di pojok pala kita taruh buku Yasin. Karena dilari-lari ke, supaya tidak diganggu setan. Ini di pojok palanya ada buku Yasin. Dikiranya setan takut dengan buku Yasin. Kalau setan takut dengan buku Yasin, kita taruh buku Yasin di mana-mana. Tak hati lagi setannya. Nah, yang kebanyakan percaya yang sirik-sirik itu perempuan. Karena dia menggunakan perasaan. Sementara laki-laki itu logika. Rasanya ada masuk akal ini, dia tidak percaya. Tidak masuk akal ini, dia tidak percaya. Yang pertama nasihat Luqman kepada anaknya, jangan sirik, benahi tauhid. Hablum minallah. Santri. Hablum minallah, yang pertama itu tauhid. Hilang, yang lain itu sia-sia kalau tauhidnya rusak. Kalau tauhidnya rusak, kalau dia menduakan Allah. Menduakan Allah itu jalan galau. Nyembah Allah dia sholat, siriknya sholat, jangan. Dia sholat, berharap sama selain Allah, jangan juga. Itu baru menduakan Allah, dua-duanya jalan. Dia sholat, dia ngaji, tapi yakin sama selain Allah, bahkan minta sama selain Allah, itu dijalani juga. Dia dijalani juga, maka ada ilmu. Ada 3 ilmu yang mendukung tauhid. Apa ilmunya? Yang pertama yaitu akidah yang benar. Keyakinan yang mutlak bahwa tempat meminta, tempat berlindung hanya kepada Allah. Yang kedua yaitu ibadah yang sempurna. Apa ini ibadah yang sempurna? Yaitu mengenai fikih. Kayak mana wudhu, itu ibadah yang sempurna. Kayak mana mandi wajib, itu ibadah yang sempurna. Kayak mana cara membaca Al-Quran, itu ibadah yang sempurna.
Yang ketiga yang mendukung tauhid yaitu akhlak. Dia kembali ke akhlak. Akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap sesama. Baru tauhidnya benar. Kalau akidahnya benar, ibadahnya sempurna dan akhlaknya baik, baru tauhidnya benar. Kalau ibadahnya belum sempurna, ibadahnya masih salah, itu otomatis tauhidnya pasti salah. Ujuk sekedarnya tidak pernah dia belajar. Dari dulu kayak inilah kami diajari, tidak tahu salah. Dari dulu inilah pokoknya masih nak bersikeras juga. Akhirnya ibadahnya belum sempurna, akhirnya tauhidnya salah. Maka yang pertama, jangan syirik, yaitu kita benahi akidah, hablum minallah selalu kita benahi. Santri benahi, karena kita selalu lalai. Hablum minallah, sibuk kita urusan dunia, tapi kita sibuk dengan hablum minallah. Yang pertama nasihat Luqman yaitu tauhid. Wahai anakku, jangan pernah engkau syirik. Jadi khawatir kita itu bukan tinggal ke anak, keturunan, dakati harta, bukan itu. Dakati jabatan, bukan itu. Itu nomor yang kesekian. Yang pertama itu khawatir kalau tauhidnya salah. Kita khawatir kalau hablum minallah masih bermasalah. Itu yang kita khawatirkan. Yang kedua, di ayat selanjutnya, di ayat ke-14 dan 15. Silakan dibaca surat 31 tadi lah, ayat 14 dan 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wawasaina insana biwalidayhi hamalatuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn yashkuri wal walidayhi. Dan artinya dari kami 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersusulkan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mengasihi keduanya, dan pergaulan keduanya di dunia dengan baik. Dan itulah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudianlah kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahu. Setelah tauhid, jangan syirik, jangan menduakan Allah, langsung nasihatnya apa? Berbuat baik kepada orang tua. Setelah tauhid, langsung berbuat baik kepada orang tua. Di ayat yang lain, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qad rabbuka, sembah Allah, jangan syirik. Setelah itu jangan durhaka kepada orang tua. Ayatnya sama. Mengenai berbakti orang tua selalu diawali dengan ayat tauhid, ayat hablum minallah, jangan menduakan Allah, jangan syirik. Apa pesannya? Bahwa orang-orang yang hablum minallah yang benar, yang dia tidak syirik, tauhidnya benar, itu baru dia bisa berbakti kepada orang tua. Kalau tauhidnya salah, otomatis dia tidak bisa berbakti kepada orang tua. Karena berbakti itu ada dua.
Ada anak yang berbakti karena Allah. Dia berbakti karena Allah, tak peduli situasi apapun, tak peduli apapun keadaan orang tuanya, dia tetap berbakti, dia tetap berbuat baik kepada orang tua. Orang tua baik, aku baik. Orang tua jahat, aku tetap berbuat baik. Karena ini perintah Allah. Tapi ada orang yang salah tauhidnya, salah berbaktinya. Berbakti yang kedua karena balas jasa. Bukan karena Allah, karena balas jasa. Orang tua baik, aku baik. Orang tua jahat, aku jahat juga. Itu karena balas jasa. Anak ini baik sama orang tuanya, karena orang tuanya baik. Anak ini baik bakti sama orang tuanya, karena orang tuanya masih pegawai, masih banyak duitnya. Segala yang diminta dikasih, minta dikasih, diminta dikasih. Oh baik. Begitu orang tuanya pensiun, mulai berkurang. Orang tuanya mulai berkurang, anaknya pula mulai berkurang. Mulai berbuat jahat, mulai tak nurut sama orang tuanya. Itu karena balas jasa. Apa sebabnya? Karena tauhidnya salah. Santri baik sama orang tua, kalau cuma nak lemaknya baik, berarti itu cuma balas jasa. Pasti kasih jajan, nurut. Tak dikasih jajan, udah kalah, nurut. Itu karena balas jasa. Padahal perintahnya ini karena Allah. Tauhidnya benar, dia berbakti karena Allah, tidak melihat situasi apapun. Apalagi orang tua yang sudah tua. Hadapi orang tua yang sudah sepuh itu butuh kesabaran. Ngomonglah kemana-mana, kadang tak nyambung, kadang ulang-ulang, itu lagi, kadang tak nyambung, itu butuh kesabaran. Insya Allah kalau tauhidnya benar, dia tetap bisa berbakti. Jadi perkara berbakti itu bukan cuma berinfak, bukan cuma ngasih rezeki kita pada orang tua, tapi ada yang lebih sulit, menemani orang tua. Menemani orang tua, ajak dia ngobrol, ngadepi dia ngobrol, itu lebih sulit. Dites kesabaran kita itu. Ngomongnya ladak nyambung lagi, itu lebih sulit. Tapi kalau tauhidnya benar, dia sabar. Dengan solehnya, dengan kesolehannya, dia bisa berbakti. Anak yang dia mungkin belum ada harta, tapi dia soleh, dia bisa berbakti. Tapi anak yang hartanya banyak, tapi tauhidnya rusak, dia belum bisa berbakti. Orang tua yang pengenlah dia nak umroh, mamanya pengen umroh. Kalau anaknya soleh, dia langsung minta doa. Insya Allah, kalau ada rezekinya bisa umroh, doai karena dia soleh. Mamanya ini semangat pasti, tidak kecewa. Walaupun belum bisa dikabulkan, tapi tidak kecewa dengan ucapan si anak. Tapi dia kaya, tapi dia bisa belum berbakti. Anak ini kaya, ada harta mamanya pengen umroh. Padahal bisa memberangkatkan mamanya umroh, tapi dia tidak lama. Sudah lama yang mampu kita ini belum mampu. Kita ini belum mampu, padahal bisa. Jadi berbakti itu bukan perkara harta, jabatan, bukan. Tapi dia perkara tauhidnya. Tauhidnya benar, maka dia bisa berbakti pada orang tua. Dan jika keduanya memaksa untuk menyekutukan Allah, jangan dibeloi. Kalau tidak tahu ilmu, anak ini melo, kiranya berbakti. Boleh kita tidak ngikuti orang tua kalau perkaranya tauhid, menyekutukan Allah. Tapi apa kata Allah? Dengan hal yang baik-baik. Tidak boleh juga kita segak. Tidak boleh juga kita bentak. Kalau sudah tahu ayat, akhirnya ayat ini keluar terus.
Dikit-dikit keluar ayat sama wongku. Mah itu syirik. Lihat dalam Quran, surah sekian, ayat sekian. Nah, ini dikit-dikit keluar ayat, dikit-dikit keluar dalil. Boleh kita nolak, tapi dengan cara-cara yang baik, yang tidak menyakiti hati orang tua. Apapun orang tua ini yang dia jahat sama anaknya, pas kecil dia jahat, pas kecil dia terlalu mukul, nyobet, bahkan tidak ngurus si ini anaknya, kewajiban si anak tetap berbuat baik sama orang tua. Anaknya ditinggal, puluhan tahun ditinggal, dari sejak lahir ditinggal, sampailah anak ini SD, SMP, SMA, kuliah, sukses sama uang lain. Pas sudah sukses, uang tuanya datang. Kalau tauhidnya benar, langsung dia, mama, papa, kemana baik? Aku nyari-nyari kemana baik, sudah tinggallah di sini. Itu kalau tauhidnya benar. Senang dia uang tuanya datang, lah puluhan tahun tak ketemu, uang tua datang, dia senang, dia sambut. Tapi kalau tauhidnya salah, puluhan tahun tak ketemu, tiba-tiba sukses, uang tuanya datang, selama ini kemana baik? Rumah niat, jadi apa sukses baru datang. Dulu sejak aku lahir tak pernah lulus. Nah, berarti tauhidnya salah. Kalau itu dilakukan, santri, sholat kamu, ngaji kamu, puasa, tahajud, doa, itu hapus kalau hilang lalu langsung dosa besar. Berarti itu tidak berguna, sia-sia. Sholat itu tidak ada dampaknya, ngaji itu tidak ada dampaknya. Banyak anak yang merasa benar, wajar wae aku balas. Nah, wajar wae, aku jalan sama aku, jadi wajar, aku belum seberapa ini. Nah, tak kata anak itu yang kata wajar, tak kata. Apa itu dalil? Tak kata dalil yang membenarkan si anak ini balas dendam sama uang tuanya. Apapun yang dilakukan uang tua, sejahat-jahatnya uang tua, tetap kewajiban si anak ini berbakti. Jahatnya uang tua sama anak itu sudah dibalas Allah, bukan urusan kita. Sudah dibalas oleh Allah. Pada saat mengajak menyekutukan Allah, tolak dengan baik-baik. Sudah tauhid, Luqman menasihati anak. Yang kedua, langsung berbaktilah kepada orang tua. Setelah itu apa lagi di ayat selanjutnya? Di ayat ke 16. Ayat ke-16. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi shuhratin aw fis samawati أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Shadaqallahul azim. Yang selanjutnya, nasihat Luqman yaitu merasa dipantau Allah. Wahai anakku, dimanapun kamu berada, engkau dipantau Allah, engkau dilihat Allah, dan malaikat Allah yaitu Raqib dan Atid tidak pernah tidur. Selalu mencatat, kebaikan dicatat, kejahatan dicatat. Di ayat yang lain, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar biji zarah itu Allah balas. Kebaikan sebesar biji zarah dibalas, keburukan sebesar biji zarah itu dibalas. Biji zarah itu bunda atau biji zarah? Biji zarah itu seperti kalau kita buka pagi-pagi jendela, matahari masuk, atau molekul-molekul yang kecil-kecil.
terlihat bayang-bayang molekul yang kecil halusnya. Nah itu seperti biji zarah, bahkan lebih kecil lagi dari itu. Itu biji zarah. Jadi hal yang remeh-temeh itu dibalas oleh Allah. Kita masuk ke minda, ke sampah dari jalan ke tempat sampah, itu dibalas oleh Allah. Dan bisa jadi hal yang remeh-temeh itu bisa ngantar ke kita ke surganya Allah. Amalan yang tidak kita anggap bisa jadi itu bisa mengantarkan ke surganya Allah. Dan bisa jadi juga dosa yang kecil, maksiat yang kecil, maksiat yang remeh-temeh yang kita tidak anggap, bisa jadi itu mengantarkan ke neraka. Kadang-kadang kita ada dosa kecil, dosa kecil juga sekali-sekali tidak apa-apa. Nah sekali-sekali tidak apa-apa. Kecil ini sekali-sekali tidak apa-apa kita lakukan. Nah itu bisa jadi itu ngantar ke neraka. Kebaikan yang remeh bisa ngantar surga, keburukan yang remeh bisa juga mengantarkan ke neraka. Merasa dipantau Allah, segala sesuatu itu Allah lihat. Apa yang kita lakukan Allah lihat dan Allah balas. Ada ibu-ibu yang ngerumpi, Allah lihat. Di sini ada. Itu Allah lihat di rumah. Di sini tak mati, kaki pas di rumah. Itu Allah lihat. Oh iya, silakan benar. Dalam surat Toha kalau tidak salah ya 112 itu ada yang mengatakan begini ayat itu ya. Jika seorang berbuat kebaikan dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir dizolimi dan dia tidak takut untuk dikurangi haknya. Nah, saya kurang paham dengan ini bunyi ayat tersebut. Apakah kita sebagai orang Muslim yang beriman itu pasrah, mau dizolimi, diapai, kita pasrah karena semuanya kita serahkan kepada Allah atau bagaimana? Pada saat dia beriman dan melakukan kebaikan, dia akan mendapat pahala, dia tidak khawatir. Apa ini tidak khawatir? Dia yakin pasti dibalas Allah. Dia yakin pasti dilindungi Allah. Apakah kita pasrah? Maka kita ada usaha. Kalau ada dizalimi, kita tanya ngapo. Kalau kita merasa dijahati, bisa kita tanya ngapo gitu. Tanya orang-orang di sekitar, apa salahku. Itu usaha kita. Ada juga kita usaha. Kita sudah pasrah kepada Allah, punya pasrah, abdu minanasnya ada usahanya. Itulah apa yang tanya. Apa yang bisa kita lakukan? Bisa tanya. Dan bisa kita tanya, sudah kita doa. Baru pasrah kita doa sama Allah. Minta petunjuk. Ngapo selalu dizalimi? Apa aku ada yang salah? Apa aku ada yang melakukan dosa? Kita minta lagi kepada Allah. Yang ujungnya tetap kita pasrah kepada Allah, tapi sudah melakukan usaha-usaha. Nah ini sama. Setiap kebaikan Allah balas, setiap keburukan pun Allah balas. Sebesar biji zarah, nak banyak, nak dikit, Allah balas. Nasihat Luqman supaya anaknya ini selalu dipantau Allah. Nak melakukan maksiat takut. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka kita yakin Allah melihat kita. Kita tidak bisa melihat Allah. Pada saat sholat, yakinlah kita melihat Allah. Iman kita belum nyampe di situ. Kalau iman kita belum nyampe, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Malaikat rakib atid tidak pernah tidur, dia selalu mencatat. Sudah tauhid, berbakti kepada Allah. Dan yang ketiga yaitu merasa selalu dipantau. Namanya dipantau. Santri kalau selalu dipantau, itu pegawainya, belajarnya, bagus. Hati ngantuk-ngantuknya, hati tidur-tidurnya di belakang dipantau. Yang mantau megang sapu bulog.
Enggak terus belajar. Enggak terus belajar. Nah, kita merasa dipantau, takut. Nak buang sekedar sampah, itu takut tadi kita. Pasti males ini. Tidak hari ini, besok, tidak minggu depan, bulan depan, tahun depan, pasti dibalas. Merasa diawasi Allah. Selanjutnya, apa nasihat Luqman di ayat 17-nya? Ayat 17, surat ke-31 tadi ayatnya 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asaba. Inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Shadaqallahul azim. Nasihat selanjutnya, wahai anakku, laksanakan sholat. Yang pertama yaitu laksanakan sholat. Di ayat yang lain kita disuruh mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Apa bedanya mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat? Kalau mendirikan sholat itu satu hati, fisik, lisan, hati, pikiran itu sama. Itu baru mendirikan. Tapi kalau cuma mengerjakan, dia tidak sinkron. Fisik di sini, hati di pasar. Fisik di sini, lisan kemana? Kadang-kadang salah, kadang-kadang lalai. Rugilah orang, celakalah orang-orang yang lalai. Kita buka suratnya, tadi sedikit dijelaskan pagi. Surat ke-107 ayat 4 dan 5. Surat ke-107 ayatnya 4 dan 5. Ya, silakan 107 ayat 4 dan 5. Surat iya, ayat ke-4 sama 5. Wala yahuddu ala ta'amil miskin wa failul lil musallin allazina lahum an sholatihim sahun. Artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Shadaqallahul azim. Celaka orang-orang yang sholat yang lalai dia terhadap sholatnya. Siapa ini yang lalai? Apa yang lalai? Bisa jadi yang pertama lalai waktunya. Waktu sholatnya lalai. Baru jam berapa? Masih lama juga. Lalai waktu sholat. Yang kedua lalai rakaatnya. Tadi Pak Haji lah juga menjelaskan. 2 atau 3? 3 atau 4 ini. Kalau nak cepat ambil yang banyak 4 bela. 2 atau 3 bela. Lalai rakaatnya. Yang ketiga lalai bacaannya. Ruku dibaca subhana rabbiyal a'la. Bacanya sujud. Pas sujud bacanya ruku. Bisa lalai waktu, bisa lalai rakaat, bisa lalai bacaan. Itu orang-orang yang merugi. Supaya tidak lalai maka ada syarat. Di surat 29 ayat 45.
Ayat dibaca surat 29 ayat 45. Apa perintahnya? Usluma, bacalah. Bacalah supaya bisa tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Usluma itu bacalah. Wahyu pertama ikra, bacalah juga. Apa bedanya? Kalau ikra itu bacalah sekedar bacalah nak ngerti tak ngerti sudah pokoknya baca, itu ikra. Tapi kalau usluma, bacalah artinya baca, pahami, laksanakan. Apa di situ usluma? Bacalah Al-Quran. Sebelum sholat, pahami dulu Al-Quran. Nah, banyak kita ini belum paham Al-Quran, langsung lompat sholat. Akhirnya sholatnya celaka. Akhirnya sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Rasul mengajarkan para sahabat apa yang diajarkan Rasul. Yang pertama yaitu iman. Rasul itu mengajarkan iman. Apa ini iman? Ini dari Allah, itu ciptaan Allah, ini dari Allah, langit ciptaan Allah, semuanya kembali kepada Allah. Para sahabat sebelum belajar Al-Quran itu diajarkan iman. Nah, ini rezeki dari Allah, ini rumah dari Allah, itu belajar iman. Sudah iman, Rasul mengajarkan Al-Quran. Apa kata para sahabat? Setelah kami belajar Al-Quran, iman kami bertambah-tambah. Dia belajar Al-Quran dulu, baru dia sholat. Kita kadang Al-Quran belum paham, langsung lompat sholat. Akhirnya sholat lalai, waktunya lalai, bacaannya lalai, rakaatnya lupa. Karena langsung lompat. Belum paham Al-Quran, langsung lompat ke sholat. Padahal Rasul mengajar kepada sahabat, iman kami sebelum belajar Al-Quran, kami belajar iman. Setelah belajar Al-Quran, iman kami bertambah-tambah. Sudah iman, belajar Al-Quran, iman kami bertambah. Sholat, maka sholatnya benar. Sholat, nasihat Luqman tadi di dalam ayat ke-17, yaitu laksanakan sholat yang pertama. Yang kedua, suruh manusia berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini satu paket. Ngajak kebaikan dan mencegah keburukan. Yang lebih mudah yang mana? Yang lebih mudah amal ma'ruf, ngajak kebaikan. Payo sholat, kaget bela, sudah saya tanggung jawab. Payo ngaji, kaget nunggu dapat hidayah, alhamdulillah, selesai. Tapi pada saat mencegah yang mungkar, melarang uang, itu banyak tantangannya. Melarang uang itu banyak tantangannya, banyak ujiannya. Ngapa? Karena di situ memutus mata rantai yang namanya hawa nafsu. Memutus mata rantai hawa nafsu bisa juga memutus rezeki uang. Itu banyak musuhnya, banyak tantangannya. Anak kita diajak sholat, ya video. Tapi pada saat dia main HP, diberhenti ke main HP-nya, bisa ngamuk. Dia bisa ngamuk, dia bisa marah, dia lagi main, disuruh berhenti, dia bisa ngamuk. Baik sepunya, kalau ngurus orang lain, panjang jadi urusannya. Mencegah kemungkaran. Tapi ini tidak bisa dipisahkan, ini adalah satu paket. Sholat, setelah itu mengajak berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan sabar. Maka di ayat yang lain, orang-orang yang dia sekedar beriman itu rugi wal asr. Itu rugi demi waktu, orang-orang yang rugi, banyak orang-orang yang rugi. Tapi supaya tidak rugi, apa syaratnya? Ada 4. Kita buka suratnya, surat 3 ayat 1 sampai 3.
Suratnya 103 ayat 1, 2 dan 3. Ayat surat 103 Al-Asr ayat 1, 2 dan 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, demi masa sungguh manusia ada dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling mengasihi untuk kesabaran. Shadaqallahul Azim. Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali yang pertama dia beriman. Iman ini akun kita, iman ini sampai kita buat nomor rekening kita. Ini iman. Pertama dia beriman. Masuk kita nabung, apa nabungnya? Mengerjakan kebaikan. Kita nabung itu melakukan kebaikan, beribadah itu kita nabung. Setor tunai kita. Namunnya setor tunai ini tidak banyak. Supaya banyak kita melakukan setor tunai, supaya tabungan kita banyak, maka saling menasihati untuk kebenaran. Ajaklah kebaikan supaya tabungan kita banyak. Kalau tidak pakai iman, tidak bisa. Bunda banyak duit, tapi tidak pakai rekeningnya, mana bisa nak nabung? Tidak bisa nabung. Syarat pertamanya itu buat dulu nomor rekeningnya, buat dulu tabungan. Tabungan itu iman. Iman di tabungan, kita setor tunai melakukan kebaikan, supaya banyak setoran-setoran ini tabungan kita ajak sebanyak-banyaknya. Ajak siko pahala dia sama kita dapatkan. Ajak 10 pahala 10 itu sama kita dapatkan tanpa kurang sedikit pun. Dan yang keempat, orang yang tidak rugi, yaitu dia sabar dalam mengajak kebaikan. Dia sabar. Sabar itu ada 3. Disimpulkan sabar ada 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan, kita sholat itu harus sabar. Nak baca surat pendek, nak baca surat yang panjang, itu sabar. Kita ada pilihan. Ini ada pilihan, nak baca surat pendek, apa panjang, nak cepat, apa nak lama, ini masih ada pilihan. Yang kedua, sabar dalam kemaksiatan. Kita nak ngerumpi, oh sabar, tak jadi ngerumpi, ada pilihannya. Dan yang ketiga, sabar yang paling mudah. Kenapa sabar yang paling mudah? Sabar yang tak kati pilihan lagi. Apa sabarnya? Sabar ujian Allah. Timpo musibah, kati pilihan lagi, ya sabar lah. Ya memang tak kati pilihan. Waktu sabar tak baca dia nak ngomong-ngomong. Jadi sabar dapat ujian, dapat musibah, kecelakaan, itu sabar yang paling mudah sebenarnya. Kata pilihan lagi. Bisa jadi uang ini bukan sabar, tapi terpaksa. Kata pilihan. Kecelakaan. Sabar be. Ya sudah terjadi. Mana lagi? Itu sebenarnya sabar yang paling mudah. Tapi banyak orang yang menyangka ini sabar yang paling sulit. Sulit dia mengatasi ujian, sulit menerima kecelakaan, musibah. Padahal itu yang paling mudah. Karena tidak ada pilihan lagi. Kalau kebaikan, sabar dalam ketaatan masih ada pilihan. Kemaksiatan masih ada pilihannya. Kalau ujian itu tidak ada pilihan lagi. Selanjutnya nasihat Luqman di ayat ke-18. Balik ke surat Luqman ayat 18. Apa ayat 18 ini? Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Jangan sombong.
Wahai anakku, jangan sombong dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Jangan sombong. Kalau jalan biasa weh. Kalau suara ngomong itu biasa baik. Jangan sombong. Jalannya jangan sombong. Walaupun ada harta banyak, ada jabatan, jangan sombong. Karena yang kita dapat bisa jadi bukan usaha kita. Sombong itu setan, setan itu dari api. Api itu selalu mencari tempat yang tinggi. Api itu membakar tempat yang tinggi. Maka dia selalu pengen tinggi, itu sombong. Sementara tawadu lawannya yaitu air. Air itu selalu mengalir ke tempat yang rendah. Di ayat ke-18 yaitu jangan sombong. Di ayat ke-19-nya nasihat Luqman kepada anaknya, sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkan suaramu, jangan seperti suara keledai. Sederhanakan, berjalan sederhana, dan suara itu suara yang sederhana, suara biasa baik. Yang kadang dilebih-lebih ke ini laki-laki atau perempuan? Perempuan, kadang dibuat-buat suaranya. Macam cik, halo, assalamualaikum Ustaz. Macam ni ya. Karena suara perempuan itu termasuk aurat. Termasuk suara perempuan itu pun termasuk aurat. Maka perempuan pada saat imam salah, kalau laki-laki langsung negur, subhanallah. Tapi kalau perempuan tak boleh negur pakai mulut. Kayak mana negurnya? Apa yang dibunyikan, pukulannya. Tak boleh pakai mulut. Khawatir imam itu jadi berubah kalau dengar suara perempuan. Kalau laki-laki, subhanallah. Kalau perempuan, subhanallah. Yang tadi lupa satu ayat, jadi 10 ayat lupa. Hilang dia. Siapa lagi? Balik ke mana ibu ini? Langsung mana? Oh ya langsung. Oh tidak boleh suara. Apalagi kalau wanita-wanita Arab itu kan kayak itu ngomong beda. Kalau wanita kita ini masih normal lah. Tapi kalau wanita Arab, pernah bunda dengar wanita Arab itu ngomong mendesar-desar, bukan dibuat, memang itu bawaannya. Subhanallah, Masya Allah. Oh kan subhanallah, Masya Allah. Oh itu terhalu. Selalu. Maka tidak boleh suara perempuan itu yang biasa datar tidak boleh dibuat-buat. Karena suara itu termasuk aurat. Sederhanakan dalam berjalan seburuk-buruk suara, yaitu suara keledai. Apa suara keledai ini? Keledai itu suaranya yang melengking, yang memekakkan telinga. Itu suara keledai. Sekali keledai itu bersuara, dia melengking dan memekakkan telinga. Itulah seburuk-buruknya suara. Suara manusia jangan seperti suara keledai. Sekali dia ngomong, nyakiti wong. Sekali dia ngomong, hati wong itu jadi sakit, tersinggung. Itu suara-suara keledai. Maka inilah nasihat-nasihat Luqman. Panjang nasihat Luqman ini sama anaknya. Kalau pada saat itu anaknya dalam keadaan sirik. Pada saat itu anaknya dalam keadaan sirik. Rusak tauhidnya, jauh dari Allah, maka Luqman memberikan nasihat-nasihat. Inilah yang kita lakukan, nasihat-nasihat kita kepada anak-anak kita. Tak kate di sini nasihat Luqman ini, kayak kau harus jadi apa, jadi ini, harus harus ini. Untuk urusan dunia tidak hati. Urusannya itu semua akhiratnya. Ngapa akhirat? Pada saat akhirat ini dapat, dunia itu pasti dapat. Luqman prinsipnya kayak itu. Kalau beres akhiratnya, dunianya itu pasti beres. Maka ada beberapa hal tadi, itu adalah nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya yang bisa kita ikuti.
yang bisa kita tiru, kita nasihati anak-anak kita seperti Luqman menasihati anaknya. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa istiqomah kita dalam kebaikan, istiqomah kita dalam kebenaran, istiqomah kita dalam keimanan, dan istiqomah kita dalam ketakwaan. Tak lupa selalu kita doakan, mungkin ada keluarga, teman, saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga angkat semua penyakitnya. Yang ada hajat yang baik-baik, semoga Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Dan tak lupa juga yang sudah berinfak, Allah berikan balasan 700 kali lipat. Allah bimbing keluarga yang menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu keturunan-keturunannya menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.